Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Gian Sugianto, tentunya dalam proses pendampingan individu kedua yang saat ini saya sedang menampingi Ibu Yeni yang merupakan calon guru penggerak yang berasal dari TK PGRI 4 Hantara. Baik Ibu Bapak, saat ini kita juga akan melakukan berbagai kegiatan dalam pendampingan individu kedua. Yang pertama adalah proses wawancara dengan tujuan untuk menggali informasi dan juga pengetahuan yang sudah dimiliki oleh CGP kita selama pembelajaran daring berlangsung. Baik Ibu Bapak, selanjutnya dalam kegiatan kedua kita juga akan melakukan kegiatan diskusi yang bertujuan untuk perumusan visi dan juga prakasa perubahan. Tentunya hal ini akan kita coba melalui berbagai kegiatan diskusi yang akan didampingi oleh kepala sekolah dan juga guru lainnya. Ibu Bapak, untuk kita ketahui bahwa kegiatan diskusi perumusan visi bertujuan bukan untuk merubah visi secara langsung, melainkan dijadikan sebagai pola pembelajaran untuk CGP dan juga rekan guru untuk tahu bagaimana menyusun visi dengan baik dan benar. Baik Ibu Bapak, pada kegiatan selanjutnya CGP diminta untuk menyebarkan kuesioner atau angket untuk satu kepala sekolah. Kemudian yang kedua ada perwakilan dari rekan sejawat atau guru, dan yang ketiga ada perwakilan dari 5 orang siswa. Baik Bapak Ibu hebat, ini dia proses pendampingan individu kedua pada hari ini. Selamat menyaksikan sisi kontrol. Nah berarti ada perubahan ya Bu ya terkait dengan habit kita yang pada awal kita mungkin sebagai penghukum dan sebagainya, sekarang sebagai seorang manajer. Ya, sebagai manajer yang baik. Ibu, terkait dengan dukungan kepala sekolah, seperti apa Bu? Alhamdulillah ya Pak, dukungan terhadap saya sebagai guru penggerak alhamdulillah mendukung sangat baik. Kemudian dari rekan sejawat? Sama rekan sejawat juga sama mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang saya kerjakan di calon guru penggerak. Bisa dikasih contoh Bu, dukungan apa yang mereka berikan kepada Ibu? Dukungannya seperti misalkan kalau saya, tapi insya Allah lah saya setiap pembelajaran sekolah tidak terganggu dengan kegiatan CGP, tapi kan kadang-kala suka ada bentroknya atau apa ya rekan sejawat berarti siap hadir gitu ya. Berarti memang sudah ada apa Ibu, bantuan dari rekan sejawat untuk menghandle ketika Ibu memang terdapat berbagai kegiatan di CGP. Ibu, tantangan yang Ibu hadapi nih, kan kita udah ngobrol tadi ya. Tantangan apa yang Ibu hadapi terkait dengan proses PGP ini Bu? Tantangan untuk di sekolah. Di diri Ibu, tantangannya apa nih terkait dengan PGP yang begitu panjang prosesnya? Tantangannya tuh sangat sangat banyak ya Pak ya. Bagaimana saya harus memanajemen waktu, bagaimana saya harus mengisi LMS gitu ya, harus benar-benar serius. Baik, berarti memang yang paling utama adalah yang dirasakan terkait dengan manajemen waktu ya Bu ya, karena memang betul sekali terdapat berbagai jadwal yang cukup panjang dalam program PGP ini. Baik Ibu, rencana ke depan terkait dengan kegiatan Ibu pada program PGP seperti apa supaya maksimal? Rencananya ya berarti saya bekerja sama dan berkolaborasi dengan sekolah. Bekerja sama dan berkolaborasi. Jangan lupa untuk tetap menjaga semangat itu sendiri ya Bu ya, supaya tetap bisa berjalan gitu ya. Ibu, kita akan mencoba merefleksikan atau mengupas kembali pengetahuan Ibu terkait dengan modul 1.1 maka Ibu sampai dengan modul 1.3. Apa yang Ibu ingat dari modul tersebut? Yang saya ingat itu tentang filosofi pendidikan. Filosofi itu. Ya. Titik 1. Terus peran dan disiplin guru penggerak. Peran dan nilai guru penggerak. Modul 1.2. Terus visi dan misi guru penggerak. Berarti sudah ada 3 modul yang memang sudah dipelajari. Baik, berikutnya Bu, dari ketiga modul tersebut
Apa saja yang sudah Ibu implementasikan di kelas? Yang sudah diimplementasikan berarti dari modul 1.1 dan 1.2. Ya, tadi saya udah dikupas ya, ada Ibu sudah menerapkan tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan juga perubahan kontrol guru, dan itu sudah dilakukan oleh Ibu. Bagus sekali, karena memang ini yang kami harapkan. Bukan hanya kita mendengarkan teori, tetapi ada aplikasi di dalam proses pembelajarannya. Baik, Ibu, terkait dengan respon ketika Ibu merubah paradigma sebagai posisi kontrol Ibu, yang pada awalnya mungkin bukan sebagai manajer yang baik. Nah, bagaimana respon siswa, Bu? Alhamdulillah respon siswa, antusias siswa mengikuti pembelajaran di kelas dengan metode tersebut sangat antusias sekali, dan mengubah pola pikir saya bahwa pola pikir seperti itu tidak baik ya. Berarti harus sebagai manajer dan sebagai teman yang bisa mengayomi siswa. Kembali lagi ke filosofi Ibu ya, bahwa kita itu bertugas bukan hanya untuk menuntut anak, tapi bagaimana kita bisa menuntut anak, karena kita tahu bahwa anak sudah ada karakternya sendiri, gitu ya. Baik Ibu, terkait dengan komunitas praktisi, saya ingin tahu apakah Ibu pernah bergabung ataupun mencoba untuk merintis sebuah komunitas praktisi? Saya tuh di Kecamatan Hantara itu ada komunitas PKG ya Pak. Namanya PKG Sri Kandi. Saya di sana berarti perannya sebagai yang mendokumentasikan itu setiap kegiatan, sesi dokumentasi, dan anggota juga berarti. Terus ada yang di kabupaten, PKG kabupaten, tapi dilaksanakannya setiap 6 bulan sekali. Saya itu merusul supaya kegiatan tersebut dilaksanakan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu, agar rentang waktunya tidak terlalu lama. Pada intinya Ibu sudah bergabung ataupun merintis sebuah komunitas Ibu ya, itu untuk guru TK ya Bu ya? Guru TK Oke, baik. Terus TK Ibu, tantangan yang Ibu rasakan ketika Ibu bergabung dalam sebuah komunitas tersebut seperti apa Bu? Ya tantangannya berarti kan rentang waktunya terlalu lama, jadi apa namanya, jadi apa ya? Ya, jadi tidak ada seperti pasif berarti. Ya berarti pasif, jadi ilmu tuh berarti cukup 6 bulan sekali kan, lebih bagus tuh, lebih baik itu kan 1 bulan sekali dilaksanakan gitu. Untuk mengatasi hal tersebut, apa nih strategi Ibu atau saran Ibu terhadap ketua komunitas itu seperti apa? Saya tuh mengusulkan ke ketua komunitas agar pelaksanaan tersebut dilaksanakan lebih dekat lagi, jangan terlalu lama, supaya ilmu itu sama rekan-rekan guru itu dapat diterima gitu Pak. Sudah termasuk rencana ya Bu ya. Jadi rencana Ibu adalah mencoba untuk mengkomunikasikan bahwa kedepannya untuk program-program tersebut dilakukan dalam jeda waktu yang cukup singkat, jangan terlalu lama gitu ya Bu ya. Ibu, 2 pertanyaan terakhir ya. Apa nih Bu hal yang menarik dari proses pendampingan ini, terutama nanti ya untuk kegiatan diskusi, kira-kira apa nih yang Ibu harapkan? Ya harapannya saya bisa lebih baik lagi dari kemarin ya Pak. Saya lebih percaya diri lagi dan bisa mengikuti diskusi tersebut dengan baik. Menarik Bu, dari penyusunan visi itu seperti apa? Penyusunan visi sekolah seperti apa Bu? Hal yang menariknya? Yang menariknya tuh kalau saya pengen sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara gitu. Visi itu harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila, di mana memang sebuah visi itu memang harus berpihak pada murid gitu. Ibu, mungkin saran selanjutnya buat saya sendiri sebagai PP seperti apa? Sarannya ya alhamdulillah, sarannya dari saya tuh sebagian tuh apa namanya, pengajar yang mengerti ya, pengertian, sabar gitu kepada saya. Pokoknya mah nggak ada apa namanya, nggak pendapat yang punya pendapat positif, coba bagian gitu. Dan juga sama ibu fasilitas. Ibu, terima kasih banyak untuk proses wawancara di PI kedua
kita akan melihat bagaimana proses diskusi terkait dengan perumusan visi. Bisa siap? Siap. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kepada bagian selaku pengajar praktik yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan guru yang saya hormati. Pertama, di sini saya mau mengajak ibu-ibu untuk berdiskusi tentang pendampingan individu, visi dan prakarsa perubahan CGP Angkatan Datang. Pertama kita di sesi pertama kita mau membaca dulu puisi ya. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai yang liat, aku mendengar tautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai yang liat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Bromo, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Ibu, saya mau bertanya, apa pendapat Ibu tentang puisi tersebut? Yang Ibu rasakan di hati Ibu tentang puisi tersebut tentang apa? Apa yang dimaksud dengan visi? Visi adalah representasi visual kita di masa depan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Next. Yang terhormat Ibu Kepala TKPD Kalimantan Utara, di sini saya akan membahas tentang visi TKPD Kalimantan Utara, yaitu generasi yang berakhlak mulia, cerdas, terampil dan mandiri. Next. Visi sekolah. Apakah visi sekolah kita sekarang sudah menggambarkan dengan jelas impian yang ingin kita capai? Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dan murid sekolah lain? Ketiga, apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Alhamdulillah, menurut saya visi dari TKPD Nusantara ini sudah mencapai apa yang diharapkan, yaitu generasi yang berakhlak mulia, cerdas, terampil dan mandiri. Jadi di sini kalau melihat siswa-siswa di sini, alhamdulillah udah mulai kelihatan cerdas, terampil dan mandirinya. Alhamdulillah sudah mulai dari orang tuanya itu sudah mulai bermandiri lah. Alhamdulillah. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan
mengembangkan berbagai program pada murid. Yang keenam, kita harus mengajarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Topik belajar Pancasila menurut Mapam Merdeka Belajar bahwa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong. Next. Baik Ibu, ini kan visi yang lama, yaitu tentang generasi yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan mandiri. Apakah ada yang harus dirubah dengan visi tersebut? Mohon sarannya dari Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru. Tambahan dari saya, misalnya kalau misalkan kita rubah dari generasi yang berakhlak mulia itu, kita rubah awalnya dengan pakai terwujudnya. Gimana menurut Ibu? Cocok. Cocok ya? Misalkan kita rubah dari generasi tersebut, kita rubah menjadi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan mandiri. Boleh? Boleh. Ibu, sekarang kita melanjutkan materi kita tentang prakarsa perubahan di sekolah kita. Yaitu apabila ada saran dari guru semua tentang perubahan yang akan dilaksanakan di sekolah kita, mau tentang apa? Bu, gimana kalau misalkan kita adakan program literasi, di mana program literasi tersebut sebelum siswa masuk 15 menit sebelum belajar dimulai, kita bacakan dulu dongeng kepada anak-anak. Ibu, saran yang sangat inspiratif sekali, boleh nanti kita dilaksanakan. Yang lainnya, barangkali ada yang mau mengajukan. Dari saya ada tambahan, gimana kalau ada kegiatan belajar ngaji dulu sebelum kegiatan belajar lainnya tuh. Jadi kita belajar ikro dulu bersama. Ibu, terima kasih. Jadi kita sudah menyusun tentang visi kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan mandiri. Terima kasih atas semua dukungan dari Ibu Kepala Sekolah sama rekan kerja, Ibu Aan dan Ibu Empan. Saya aturkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah.